Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di channel Cerita Pendaki. Pada episode kali ini saya ingin sharing kepada kawan-kawan tentang apa itu dasar dari materi survival. Mungkin kawan-kawan yang punya basic di Mapala, Sispala maupun di komunitas-komunitas pencinta alam, kata-kata survival sudah sering didengar dan mungkin barangkali kawan-kawan sudah memahaminya. Di sini saya sekedar sharing materi dasar, barangkali bermanfaat buat kawan-kawan, karena materi survival ini termasuk materi dasar yang harus kawan-kawan kuasai, kawan-kawan harus pahami, supaya ketika kawan-kawan dalam melakukan pendakian bisa safety, ya, bisa aman, jadi terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, langsung saja. Survival di sini berasal dari kata survive yang artinya bertahan hidup, cara bertahan hidup. Survival itu macam-macam. Untuk fokus pada video kali ini saya ingin membahas tentang jungle survival atau survival di gunung, survival di hutan, ya. Survival itu didasari atau faktor yang melatar belakangi dari survival ada dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Internal itu dari diri sendiri, eksternal itu dari luar, dari lingkungan. Aspek dari survival itu ada tiga. Yang pertama yaitu aspek dari psikologis, yang kedua fisiologis, yang ketiga aspek lingkungan. Jadi hal-hal yang aspek yang orang melakukan survival itu ada tiga macam. Yang pertama tentang psikologis, ya, tentang psikologis pikiran, mungkin karena tekanan, seperti itu. Terus ada yang namanya aspek fisiologis yang kaitannya dengan secara fisik, mungkin karena lapar, mungkin karena lelah, capek, keselio dan yang lain secara fisik. Terus yang ketiga yaitu aspek lingkungan. Aspek lingkungan itu seperti ketika kawan-kawan semisal dalam mendaki, mungkin faktor hujan yang deras, badai, angin yang kencang, hal-hal seperti itu. Di sini setiap pendaki pada dasarnya tidak menginginkan hal-hal yang bisa dikatakan menyusahkan ketika mendaki. Pengennya yang naik gunung santai, enjoy, bisa menikmati, dan tidak ada hal-hal yang mengenakan lah, yang tidak mengenakan ketika proses mendaki. Cuma setiap pendaki pasti mau nggak mau ada beberapa yang pernah mengalami kondisi saat-saat bagaimana cara kita survive, bagaimana caranya supaya kita tetap bisa bertahan demi tujuan yang kita inginkan bersama-sama. Di sini secara aspek psikologis, ketika kawan-kawan dalam melakukan survival, itu tentunya kawan-kawan bagaimana cara supaya psikologis kawan-kawan itu tetap semangat, tetap kuat, tetap bisa mencapai tujuan yang kawan-kawan inginkan. Maka dari itu ketika kawan-kawan contoh semisal kawan-kawan drop nih, apa sih yang harus dilakukan, teknik apa sih yang dalam survival yang harus dilakukan ketika mengalami yang namanya secara aspek psikologis yang tadi saya contohkan, atau mungkin secara fisik kawan-kawan capek, lapar, keselio dan yang lainnya. Terus mungkin aspek dari lingkungan kawan-kawan seperti kena badai, hujan yang sangat lebat dan angin yang kencang seperti itu. Nah, ini kira-kira bagaimana? Pada dasarnya teori yang sangat dianjurkan dalam survival itu ada yang dikenal dengan istilah STOP atau stop, yang kawan-kawan saya rasa mudah lah dengan kata istilah STOP, stop. Stop di sini yang dimaksudkan adalah sitting, thinking, observasi, dan planning. Jadi ketika kawan-kawan mengalami hal-hal yang kurang mengenakan ketika dalam mendaki, entah itu kena hipo, badai, kesasar, kesurupan, atau mungkin ketika masuk di dunia yang berbeda, dunia gaib, itu saya anjurkan kawan-kawan harus melakukan yang namanya STOP, sitting, thinking, observasi, planning. Saya bahas persatu ya. Sitting di sini yang dimaksudkan adalah kawan-kawan duduk sejenak, bersantai, ngobrol sama teman, thinking, berpikir, observasi, kawan-kawan mengamati lingkungan yang di sekitar,
terus planning, merencanakan. Jadi ketika kawan-kawan dalam kondisi semisal taruhlah kesasar gitu ya, yang dilakukan apa? Yang pertama harus sitting, duduk dulu dengan kawan-kawan, rombongan kawan-kawan sendiri, atau mungkin ketika kawan-kawan sendirian duduk rileks santai. Coba kawan-kawan mungkin dengan cara semisal yang perokok mungkin merokok, mungkin yang tidak merokok bisa dengan cara bisa mungkin makan coklat karena coklat ini sangat rekomen buat kawan-kawan supaya pikiran kawan-kawan bisa tenang, rileks, santai, enjoy. Itu bisa salah satunya dengan makan coklat, atau mungkin kawan-kawan yang suka ngopi bisa ngopi, pokoknya apalah makanan yang penting kawan-kawan bisa enjoy, rileks, bisa berpikir lah ya gitu. Kawan-kawan stay, terus berpikir, kira-kira mengamati apa yang sekiranya bisa kawan-kawan lakukan. Jangan lupa kawan-kawan harus cek dulu kira-kira seperti perbekalan dari kawan-kawan, logistik kawan-kawan, ketika seandainya ini melanjutkan, bisa enggak, airnya bagaimana, makanannya cukup atau tidak. Seperti itu harus diperhitungkan. Jadi nanti ketika kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu survival, itu ada dibagi menjadi dua macam teknik tindakannya, ada survival statis dan ada survival dinamis. Statis itu maksudnya kawan-kawan tetap stay santai di situ, tetap enjoy di situ, dengan bertahan hidup, dengan apa yang bisa Anda kawan-kawan lakukan. Terus bisa dinamis, kawan-kawan bisa mencari jalan-jalan keluar atau mungkin bisa keluar ke tempat-tempat yang lain yang sekiranya di situ kawan-kawan bisa berlindung, bisa terhindar dari mara bahaya, binatang buas dan yang lainnya. Itu ada dua. Tadi yang ingin saya bahas lagi tentang STOP, yang ingin saya kupas detail supaya kawan-kawan bisa, yang mungkin belum tahu, bisa memahami makna dari survival. Jadi teknik kayak contoh semisal gini, air lah, air itu ada beberapa teknik supaya ketika kawan-kawan dalam proses kekurangan air atau mungkin ya ketika kesasar air tinggal sedikit, cara menghemat air itu ada beberapa teknik. Salah satunya kawan-kawan bisa dengan cara seperti ini, lidah dari kawan-kawan dikenakan di atap atau di langit mulutnya. Nah seperti ini. Nah itu lama kelamaan nanti air liur di bawah rongga mulut yang ini itu nanti akan terkumpul. Nah seperti ini. Lidah tetap dikenakan di atas, lama kelamaan air liur di bawah ini akan muncul, dan itu bisa sebagai pengganti dehidrasi dari kawan-kawan. Itu salah satu teknik kawan-kawan ketika taruhlah semisal kekurangan air, itu dengan cara seperti itu bisa. Biasanya saya rekomendasikan kepada kawan-kawan yang semisal naik, semisal untuk menghemat air dengan cara seperti itu bisa. Semisal pas jalan, pas trek, terus posisi kawan-kawan capek, nah kawan-kawan bisa menghemat airnya dengan cara seperti itu. Atau mungkin kawan-kawan bisa dengan cara juga ketika kawan-kawan pakai baju atau mungkin kaos atau apa, kawan-kawan bisa ininya dimut, seperti ini, disep-disep lah. Kebanyakan ketika kita naik kan pasti ngalamin yang namanya keringat ya gitulah. Nah, keringat ini bisa kawan-kawan lakukan dengan cara ini dimut, seperti ini. Itu salah satu teknik mudah kawan-kawan ketika dalam naik untuk menghemat air seperti itu. Atau mungkin kawan-kawan bisa juga dengan cara ketika kawan-kawan pas naik itu bawa plastik ya, bawa plastik, plastiknya itu nanti dimasukkan ke dalam ranting-ranting pohon. Jadi selaras misal ini ada plastik ya, plastik, terus kawan-kawan ada plastiknya dimasukkan, terus nanti diikat. Nah diikat pas pada waktu malam hari. Mungkin ketika satu plastik untuk taruhlah hasilnya ketika kawan-kawan pas pagi ini kan pasti kan ngembun ya, paginya kan pasti ngembun. Kalau semisal buat satu plastik otomatis nggak mungkin lah dapatnya banyak, tapi kalau kawan-kawan coba buatnya tuh banyak, beberapa tempat atau mungkin 100 atau 50, itu nanti embun paginya itu minimal bisa untuk kawan-kawan bisa buat menambah asupan air atau ya suplemen air dari kawan-kawan lah, seperti itu bisa. Atau mungkin kawan-kawan bisa mengamati beberapa
tanaman yang mengandung kadar air yang tinggi. Semisal atau mungkin kawan-kawan bisa gini, kawan-kawan mungkin di sekeliling rumah dari kawan-kawan ada tanaman yang memang kalau pagi hari itu bisa menghasilkan air yang banyak. Kalau semisal kawan-kawan itu seperti kayak gini, kantong semar itu kan biasanya bentuknya kan seperti ini, ada seperti kantong lah, itu kantong bisa diminum, airnya seperti itu. Terus hindari makan makanan yang disitu bisa membuat kawan-kawan tingkat hausnya itu semakin tinggi. Contoh semisal kawan-kawan makan makanan yang semisal kayak mungkin rotinya itu roti yang bikin kawan-kawan haus lah, itu hindari makan makanan yang seperti itu ketika kondisi kawan-kawan sedang mungkin kesasar lah, semisal ini yang saya contohkan seperti itu. Terus untuk kaitannya dengan makan, makan ini juga teknik penting ketika survival. Jadi kawan-kawan bagaimana cara mengamati tanaman yang sekiranya bisa untuk dimakan ketika kawan-kawan pas pada waktu di gunung untuk survive. Ada beberapa ciri yang bisa kawan-kawan terapkan ketika kawan-kawan mengalami kondisi seperti itu. Jadi pada dasarnya kalau saya menyarankan, carilah tanaman yang sudah Anda kenal di rumah. Misal kawan-kawan di mana itu kan, selama kecil sampai dewasa kawan-kawan sudah mengenali beberapa tanaman yang memang layak untuk dimakan. Nah, itu yang lebih diutamakan. Jadi semisal kawan-kawan sudah kenal yang namanya pisang. Nah, daun pisang itu dimakan, bisa dimakan ya, pisangnya. Mungkin buahnya bisa dimakan oleh manusia, tapi kalau daunnya kan jarang sekali orang makan daun. Tapi kalau kondisi darurat, kawan-kawan bisa memakan daun pisangnya. Jadi salah satu ciri selanjutnya yaitu kira-kira kalau seandainya tanaman itu kawan-kawan pernah lihat hewan bisa atau makan doyan dengan tanaman tersebut, daun tersebut, itu bisa kawan-kawan makan. Jadi beberapa tanaman daunnya semisal pisang tadi kok dimakan ayam lah, berarti itu layak untuk dikonsumsi oleh manusia, meskipun tetap nggak enak yang namanya kondisi survival, tetap nggak enak, tapi sebisa mungkin kawan-kawan bisa bertahan hidup itu. Terus ciri-ciri yang lain, kawan-kawan bisa mengamati jangan sampai makan makanan dari tanaman yang mengandung getah. Terus juga tanaman yang berbulu, nah, itu jangan. Kalau dirasa ada tanaman yang berbulu dan kawan-kawan sudah tahu itu bisa, itu aman, itu nggak menimbulkan dampak kepada tubuh, itu nggak masalah, itu fine-fine saja, bisa dimakan oleh kawan-kawan. Tapi seandainya kawan-kawan kok ragu, mendingan jangan. Terus hindari juga kawan-kawan makan makanan yang di situ tumbuhannya itu tunggal, atau mungkin gini contohnya, tumbuhan itu hanya cuma satu di daerah situ, nggak ada yang lain, nggak ada temannya yang lain, itu hindari. Jadi usahakan kawan-kawan makan dari tanaman yang memang benar-benar di situ kelompoknya itu dia banyak, dia tumbuh ada beberapa tanaman di situ, ada sebenarnya ya disarankan seperti itu. Terus kalau seandainya di daerah tersebut kok ternyata belum ada atau tidak ada tumbuhan-tumbuhan yang kawan-kawan yang inginkan, yang seperti tadi yang contoh, kawan-kawan bisa cari di tempat yang lain atau mungkin menggunakan survival dinamis dengan cara kawan-kawan coba mengamati jejak. Ini sangat penting sekali, entah itu jejak manusia ataupun jejak hewan. Untuk perlindungan, mungkin kawan-kawan pengen turun ke bawah, kawan-kawan bisa coba cari jejak, semisal jejak orang kampung atau jejak pendaki yang sekiranya itu biasanya bisa arah nanti kawan-kawan sampai ke tempat ya balik lah, bisa balik. Atau mungkin jejak hewan ketika kawan-kawan coba cari biasa, atau mungkin ya biasanya hewan-hewan mamalia lah, hewan-hewan ketika mungkin babi atau mungkin kera, itu ketika kawan-kawan lihat jejak, oh ini ya jejaknya, coba kawan-kawan ikuti jejak itu, biasanya dari jejak tersebut nanti akan mendapatkan sumber
sumber kehidupan, entah itu air atau makanan. Itu untuk survei. Tapi terus ada juga yang beberapa organisasi di pencinta alam biasanya menyarankan mungkin atau makan dengan makan hewan lah. Nah, itu terserah dari kawan-kawan, tapi itu nanti juga kawan-kawan repot untuk mungkin memasaknya, nanti jebaknya, bagaimana cara membuat jebakannya. Yang paling mudah tadi tanaman, tapi kalau seandainya kawan-kawan eh, seneng dengan hewan dan makan hewan itu silakan. Cuma yang saya rekomendasikan lebih ke daun-daunan, karena daun-daunan itu mudah dicerna oleh perut, kawan-kawan nggak terlalu repot, dan itu mudah sekali. Itu untuk kondisi survival ketika kawan-kawan dalam keadaan entah kesasar atau mungkin hal-hal yang lainnya, atau mungkin ketika kawan-kawan kena badai dan yang lainnya, itu akan nanti saya bahas coba ke video berikutnya. Yang jelas pada video kali ini saya lebih menekankan kepada seandainya kawan-kawan mengalami posisi kesasar, entah itu sendirian atau berkelompok, apa yang harus kawan-kawan minimal materi survival di sini kawan-kawan harus tahu atau harus paham, supaya kawan-kawan ke depan ketika mengalami ya tidak repot atau tidak bingung. Yang jelas kawan-kawan bisa juga dengan cara teknik yang terakhir yang saya sampaikan, kawan-kawan bisa ngasih sinyal kepada orang yang akan mencari kawan-kawan ketika kawan-kawan dalam keadaan kesasar tersebut, dengan cara mungkin ngasih pembuat api ya. Membuat api itu juga termasuk teknik dalam survival, bagaimana nanti dari api tersebut bisa menimbulkan asap, dan asapnya itu bisa dilihat oleh orang-orang yang di sekitar yang ingin cari, yang ingin menolong Anda. Itu bisa direkomendasikan, atau mungkin dengan cara baju atau mungkin pakaian kawan-kawan bisa ditaruh di atas pohon yang sekiranya itu nanti bisa dilihat. Itu salah satu beberapa teknik ketika kawan-kawan dalam melakukan survival. Jangan lupa ketika kawan-kawan posisi dalam survival itu, ketika ngalamin 1 hari 2 hari 3 hari, kawan-kawan buat bivak ya. Buat bivak itu seperti rumah ya, seperti rumah-rumahan, itu buat perlindungan diri. Jadi jangan sampai terus ya depresi, diam, itu nanti malah menimbulkan masalah yang besar. Jadi diusahakan kawan tenang dulu, kondisi berpikir yang tenang. Dengan berpikir kawan-kawan bisa melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya kawan-kawan tetap bisa bertahan hidup, sembari nunggu bantuan dari bawah, ataupun kawan-kawan nanti akan berusaha keluar dari yang kawan-kawan alami. Itu saja materi survival dasar yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Apabila ada ya hal yang mungkin kurang pas, atau mungkin ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, kawan-kawan silakan bisa komen di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap stay di channel Cerita Pendaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.